Shalom, Pax et Bonum. Jumpa lagi dengan saya Beatus Sitompul dalam saluran iringan himnal organ untuk pemula, pemerhati, dan pencinta musik gereja. Kali ini kita akan membahas teori musik umum dalam rangka mempelajari bagaimana main organ atau keyboard dengan membaca partitur iringan organ. Pada umumnya gereja-gereja menyediakan buku iringan organ seperti ini, baik gereja-gereja di Indonesia lebih-lebih di luar negeri. Namun berapa orangkah di antara kita yang sangat mahir memainkannya? Saudara dan teman-teman sekalian, kita akan mencoba mempelajarinya dari dasar, dengan kata lain mulai dari titik nol. Bicara mengenai partitur lagu itu berarti bicara mengenai nada-nada. Nada ialah bunyi yang teratur. Secara garis besar, keteraturan nada itu dapat dilihat dari 4 segi antara lain. Yang pertama adalah pitch, yaitu keteraturan dalam ketinggian nada yang ditampakkan dengan pembedaan posisi atau letak-letak not. Yang kedua adalah durasi, yaitu keteraturan nada dalam perbandingan waktu untuk berbunyi yang ditampakkan dalam pembedaan dalam bentuk-bentuk not. Yang ketiga adalah intensitas, yaitu keteraturan dalam kuatnya bunyi yang ditampakkan dengan pembubuhan tanda-tanda ekspresi dan dinamika. Yang keempat adalah warna nada, yaitu keteraturan dalam jenis suara atau sumber bunyi yang ditampakkan dengan tanda atau tulisan tertentu yang menunjukkan untuk dinyanyikan atau dimainkan dengan jenis suara tertentu. Keempat keteraturan inilah yang dituliskan dalam buku-buku partitur lagu, terutama lagu klasik dan termasuk partitur iringan nyanyian gereja barat. Syukurlah para ahli musik gereja sudah sejak lama menuliskan nyanyian imannya, sehingga kita mendapat warisan musik dan nyanyian yang luar biasa hebat dan banyaknya. Mula-mula pada awal abad pertengahan hanya berupa tanda ketinggian nada, namun berangsur-angsur semakin lengkap, dibubuhi tanda durasi, ekspresi, dinamika, dan tanda-tanda yang lain yang pada abad ke-17-18 mengalami puncak kesempurnaannya. Bagian pertama yang mau kita dalami kali ini adalah mengenai tinggi rendahnya nada atau pitch. Saudara dan teman-teman sekalian, untuk hal ketinggiannya, not-not nyanyian dan iringan organ umumnya tersusun dari 7 nada yang disebut tangga nada diatonis, yang artinya tangga nada 7 nada. Ketinggian nada itu dituliskan dengan huruf-huruf yang berbeda-beda, yaitu C, D, E, F, G, A, dan B. Agar ketinggiannya jelas terbedakan, maka nada itu dituliskan dengan bentuk tertentu yang disebut not balok, yang ditempatkan pada posisi yang berbeda-beda dalam suatu sangkar yang disebut sangkar nada. Sangkar nada tersebut adalah sebagai berikut. Nada-nada untuk iringan nyanyian gerejawi umumnya dituliskan dalam 2 sangkar, yaitu sangkar nada tinggi dan sangkar nada rendah. Sangkar nada tinggi terdiri dari 5 garis yang dihitung mulai dari bawah. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat, dan garis kelima. Lalu nada apakah ditempatkan di mana kita tidak tahu sebelum ada tanda pengunci. Untuk sangkar nada tinggi ini diberilah tanda kunci G yang berpusat di garis kedua, yang artinya di garis kedua lah terletak nada G. Dari sinilah kita melangkah untuk mengetahui letak-letak nada-nada yang lainnya. Karena letak nada adalah garis dan spasi, maka nada F ada di spasi pertama, nada E di garis yang pertama, nada A di spasi yang kedua, nada B di garis yang ketiga, nada C di spasi yang ketiga, nada D di garis yang keempat, nada E di spasi yang keempat, nada F di garis yang kelima. Nada D juga ada di spasi luar bawah, dan nada C sebagai pusat berada pada garis bantu bawah. Dan di bawahnya ada nada B. Sekarang kita ke sangkar nada-nada rendah. Terdiri dari 5 garis dan diberi tanda kunci F yang berpusat di garis keempat yang diapit oleh tanda titik 2. Itu berarti nada F sekarang telah dikunci di garis keempat. Dari sinilah kita bergerak menentukan bahwa nada G di spasi keempat, nada A di garis yang kelima, nada E di spasi yang ketiga, nada D di garis yang ketiga, nada C di spasi yang kedua, nada B di garis yang kedua, nada A di spasi yang pertama, dan nada G di garis yang pertama. Dan kita lihat ada nada B di spasi atas dan disusul oleh nada C di atasnya berada pada garis bantu. Di atasnya ada nada D. Harap diingat bahwa nada C pusat yang ada di sangkar nada tinggi dan sangkar nada rendah sama tingginya. Nanti juga akan kita lihat bahwa tutsnya adalah sama, yaitu sama-sama nada C yang berada di pertengahan keyboard. Demikian juga halnya dengan nada B dan nada D.
Kemudian kita lihat ada kurung siku yang melingkupi awal dari kedua sangkar yang menyatakan bahwa kedua sangkar atau staf ini adalah satu kesatuan dalam perjalanan lagu dari awal hingga akhir. Untuk mempermudah kita dalam mengingat posisi-posisi nada ini, kita boleh dibantu dengan kalimat-kalimat berikut. Untuk yang digaris adalah every good boy does fine. Every good boy does fine. Untuk yang dispasi adalah face. F-A-C-E. Sementara itu untuk yang disangkar nada rendah yang bertanda kunci F, kita boleh dibantu oleh kalimat berikut ini. Untuk yang digaris, great big dog fights animal. Dan untuk yang dispasi adalah all cows eat grass. Selain itu, nada-nada strategis juga memang harus diingat betul posisinya, yaitu nada yang berwarna merah. Misalnya nada C sebagai nada yang paling pokok berada di mana saja, nada apa di garis pertama dan garis kelima untuk sangkar nada tinggi dan sangkar nada rendah. Hal berikutnya adalah di mana posisi nada tersebut pada tuts keyboard. Sejalan dengan itu, mari kita perhatikan jarak-jarak laras dalam tangga nada berikut ini. Nada pertama adalah C, naik satu laras menuju nada D, naik satu laras menuju nada E, naik setengah laras menuju nada keempat yaitu F, naik satu laras menuju nada G, naik satu laras menuju nada A, naik satu laras menuju nada B, dan naik setengah laras menuju nada C oktav atau nada yang ke-8. Saudara dan teman-teman sekalian, di antara nada-nada yang berjarak satu laras, masih ada nada yang bisa diberi dua penamaan, yaitu berdasarkan penaikan setengah laras dan penurunan setengah laras. Maka C naik setengah laras namanya cis. Cis sama tingginya dengan D diturunkan setengah laras yang namanya des. Demikianlah seterusnya nama-nama nada di antara satu laras berikut ini. Kalau kita perhatikan tuts, maka warna putih untuk nada pokok dan warna hitam untuk nada kromatis, yaitu nada-nada yang mengalami penaikan ataupun penurunan setengah laras tadi. Pertanyaan berikutnya adalah di manakah nada-nada kromatis ini ditempatkan dalam sangkar nada? Hal ini dengan sendirinya akan terjawab dalam rentang nada berikut ini. Suara iringan organ sama dengan suara manusia, maka rentang nada manusialah yang dimainkan oleh organis sebagai pengiring. Rentang suara wanita berada pada sangkar nada bertanda kunci G yang dimulai dari nada F huruf besar sampai nada F bergaris 1 berkisar 2 oktav. Sementara itu, rentang nada suara pria berada pada sangkar nada bertanda kunci F yang dimulai dari nada F, F besar 1 sampai nada F huruf kecil. Maka rentang suara wanita yang dibagi dengan sopran dan alto inilah yang akan dimainkan dengan tangan kanan, dan rentang suara pria yaitu bass dan tenor akan dimainkan dengan tangan kiri. Namun nanti ada kalanya sopran, alto, dan tenor dimainkan dengan tangan kanan karena berdekatan, sementara bass jauh ke bawah, misalnya karena interval bass dan tenor lebih 1 oktav. Memang lebih rendah atau lebih tinggi dari rentang ini masih ada orang yang sanggup menyanyikannya dengan nyaman. Tapi karena himne adalah nyanyian untuk umum dan untuk orang banyak, maka perlu diambil rentang nada yang nyaman untuk dinyanyikan oleh umum atau nyaman untuk kebanyakan orang. Begitupun dalam teori, namun kenyataan dalam buku-buku himnal, rentang ini dikurangi, di mana pada umumnya kidung jemaat, puji syukur, buku ende, BETK, dan lain-lain, umumnya nada tertingginya adalah S dan D. Bisa dihitung dengan jari lagu mana yang sampai pada nada E ataupun nada F. Maka dengan ini pula kita diajak agar seandainya mengaransemen lagu kita harus hati-hati. Lagu itu untuk siapa? Kalau untuk umum atau jemaat bersama-sama, sebaiknya apapun nada dasarnya, jangan melampaui batas atas maupun batas bawah rentang nada ini. Sekarang marilah kita lihat bagaimanakah nada kromatis dituliskan dalam sangkar nada. Saudara dan teman-teman sekalian, kita kembali ke topik utama. Setelah mengikuti pembahasan singkat ini, tentu kita tidak langsung dapat mengingat nama-nama nada dan posisinya di tuts jika kita tidak melatihnya. Cara latihannya adalah gambarlah dua buah sangkar nada yaitu bertanda kunci G dan F seperti ini. Tempelkanlah gambar tersebut di sandaran musik di keyboard atau di organ. Silahkan latih sendiri. Nada apa di mana dengan menunjuk-nunjuk posisinya. Mula-mula lambat, tapi makin lama makin sering harus makin cepat seperti ini.
Saudara dan teman-teman sekalian, sekian pembahasan kita mengenai pitch. Jangan lupa untuk mengikuti konten-konten selanjutnya, tentu mengenai teori dan praktek himnal organ. Semoga bermanfaat. Saya Beatus Sitompul, Shalom.